يا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وشيخ النفوس ودي نفوس وذكرات النبوات والنظام في المشهد النفوس نمضي إلى المشهد المبكر أبي سيدنا الأساس والنزول ثم إلى أبو إبراهيم بن هجي إجاز ثم إلى رسيا بنت بري ثم إلى حسن بنت هجي أنان هشيم ثم إلى أرواح والدينا والديكم وجميع ويغفر لهم الله يغفر لهم ويرحمهم ويريد رجعتهم في الجنة اللهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya kemarin itu tentang daripada Rasulullah SAW dilahirkan di hari Senin dan di tanggal 12 Rabiul Awal. Ada pendapat yang lain bukan tanggal 6 ya, kemarin saya katakan tanggal 6. Ada pendapat lain yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal. Tapi yang masyhur, yang paling kuat yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Untuk bulannya ulama sepakat. Ulama sepakat tanggal 12 Rabiul Awal. Tetapi untuk tanggalnya yang paling masyhur yang dikenal para ulama itu tanggal 12 Rabiul Awal. Lalu tanggal 2 dan tanggal 8 itu pendapat yang kurang. Tapi tetap ada ya yang Rasulullah SAW itu tanggal hari Senin ya. Lahir hari Senin, diangkat jadi nabi hari Senin, terus hijrah ke Madinah hari Senin, sampai ke Madinah hari Senin. Jadi hampir semua hari Senin. Maka hari Senin ini menjadi hari yang utama. Kenapa mulia? Karena di situ dia menjadi mulia karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah mulia itu bukan karena sesuatu, tapi sesuatu mulia karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ulama-ulama itu banyak gosida. Banyak satu ulama namanya Syekh Abdul Rahim Al-Burki. Ada seorang ulama yang dia banyak umurnya itu 130 tahun. Umurnya 130 tahun. Haji 99 kali hajinya dia. Maka dia ini termasuk orang yang banyak memuji Rasulullah SAW. Jadi ulama yang paling banyak memuji ini beliau ini, Syekh Abdul Rahim Al-Burki. Terus yang kedua yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ada qasidah pujian kepada Rasulullah itu sampai 5.000 pujian kepada Rasulullah. Terus setelah itu Syekh Yusuf An-Nabhani yang ketiga. Sampai mereka bahkan sampai dikatakan bahwa orang-orang yang memuji Rasulullah itu bukan mereka mengangkat Rasulullah, tapi justru mereka terangkat gara-gara pujian kepada Rasulullah SAW. Rasulullah sudah pujian dari Allah Ta'ala. Wa innaka ala khuluqin adzim. Ini ya pujian Allah untuk Rasulullah SAW. Pujian manusia itu sudah jauh, nggak ada artinya dengan pujiannya, tetapi karena rasa cinta mereka puji Rasulullah SAW. Jadi kalau mereka orang-orang yang memuji Rasulullah itu mereka mulia bukan Rasulullah naik kedudukannya, tidak, tapi karena mereka memuji Rasulullah, mereka menjadi mulia karena mereka memuji Rasulullah. Mereka dikenal orang gara-gara apa? Oh fulan muji Rasulullah, oh fulan menyanjung Rasulullah. Jadi dia terangkat gara-gara apa? Gara-gara muji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua ya bisa dikatakan mereka para sahabatnya Rasulullah menjadi mulia. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan istri-istri beliau diangkat derajatnya menjadi ummul mukminin
Nah, ini menjadi apa? Orang-orang yang menipu wanita-wanita yang mulia. Karena siapa? Gara-gara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahli bait keluarga Rasulullah menjadi mulia karena siapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemuliaan itu kemuliaan Rasulullah itu pun farid sendiri dia. Orang yang mengikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemuliaan itu. Betul. Dan Rasulullah diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun. Umur 40 tahun dan tinggal di Mekah selama 13 tahun, kemudian hijrah di Madinah selama tinggal di Madinah yaitu 10 tahun, dan beliau meninggal di tahun 11 Hijriah. 11 Hijriah di Madinah. Itu meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini dijelaskan bahwa hayyun fi qabrihi. Rasul hidup di kuburnya. Maka dikatakan la taqul man yaqtul fi sabilillah amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian katakan orang-orang yang fi sabilillah amwat, mereka orang mati, la bal ahya'un, mereka hidup. Maksudnya apa? Mereka mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala, mereka mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala, mereka merasakan. Sebenarnya kan kematian itu kan, kalau Rasulullah SAW, ulama tidak mengatakan wafat ya. Itu kok bahasa yang kurang pas. Mereka banyak mengatakan intiqal ila rafil a'lah, berpindah kepada tempat yang lebih tinggi dia. Itu. Jadi tidak Rasulullah. Maka dikatakan di sini jelaskan Rasulullah hayyun yasma'u salatul musallin, dan Rasulullah mendengar orang-orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan disampaikan, dan bahkan disampaikan. Maka sampai dikatakan dalam satu hadis, ketika sesungguhnya orang-orang daripada orang-orang mukmin, ketika kalian bersalawat ayat ma kuntu fasallu alayya fa inna salatakum tuballighuni. Maka ketika kalian mengucapkan salawat, maka salawat itu disampaikan kepada aku. Berarti apa? Rasul mendengar daripada salawat. Jadi kalau ada manusia salawat, maka disampaikan kepada Rasulullah, fulan bin fulan salawat ya Rasulullah, salawat kepada engkau. Fulan bin fulan salawat kepada engkau. Maka sampai dikatakan orang yang paling dekat di yaumul qiyamah, Rasulullah, orang yang paling banyak salawat. Paling dekat kepadaku, orang yang banyak salawat kepadaku. Maka nanti dia akan di yaumul qiyamah, dia akan dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan khususnya salawat dianjurkan untuk apa? Yaitu malam Jumat dan hari Jumat. Ini mulai ini malam Jumat ini perbanyak salawat. Fi yaumil azhar, fi lailatul qadr, fi yaumil azhar, yaitu apa? Malam Jumat dan hari Jumat. Perbanyak daripada salawat. Kenapa? Karena fa inna salatukum tu'radu alayya, karena salawat kalian itu disampaikan kepadaku, kata Rasulullah SAW. Ya. Maka sampai dikatakan tidaklah seseorang ma min ahadi muslim yusallim alayya illa radallahu alaihi ruhi hatta arud alaihi salam. Tidaklah seorang muslim yang bersalawat kepadaku kecuali Allah mengembalikan rohku. Allah kembalikan rohnya Rasulullah kepada jasadnya untuk apa? Untuk menjawab daripada salawat orang muslim tersebut. Banyak daripada itu. Itu termasuk daripada keutamaan yang Rasulullah SAW yang bisa menjawab daripada salawat daripada orang muslim. Terus Rasulullah SAW punya anak yaitu Qasim, Abdullah yang laki Wa Ibrahim yang laki. Tapi meninggal kecil semuanya. Meninggal kecil. Apa hikmahnya? Supaya tidak dianggap menjadi nabi. Ini ada beberapa ulama seperti itu. Wa kulluhum matus, anak-anak yang laki itu meninggal dalam keadaan masih kecil. Masih kecil ya. Dan 4 perempuan. Jadi 7 anak Rasulullah SAW. Ya, Zainab, Ruqayyah, Ummul Kulthum, dan Fatimah. Zainab, Ruqayyah, Ummul Kulthum meninggalnya sebelum Rasulullah.
Sebelum Rasulullah berpindah di alam barzah, maka Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum itu meninggal duluan. Nah, setelah itu, setelah Rasulullah intikal berpindah di alam barzah, maka yang meninggal Siti Fatimah, dapat 6 bulan. Dapat 6 bulan. Mengatakan 6 bulan. Siti Fatimah yang paling kecil. Maka nasabnya Rasulullah melalui daripada Siti Fatimah Zahra. Siti Fatimah Zahra. 6 bulan. Dan juga ada istri-istrinya Rasulullah 9 ya, Khadijah, terus Aisyah, Hafsah, itu daripada istri Rasulullah. Dan ini untuk kekhususan Rasulullah SAW. Kalau umatnya batas menikahnya cuma 4, Rasulullah boleh lebih daripada itu. Khusus untuk Rasulullah SAW. Tapi jangan lupa, Rasulullah SAW itu hukum sholat tahajud buat kita sunnah, buat Rasul wajib. Ya, Rasul itu kalau sholat tahajud wajib dia sholat tahajud. Kalau kita hukumnya sunnah. Bahkan ada yang mengatakan kalau Rasulullah jihad fisabilillah, perang, Rasulullah tidak boleh mundur. Kalau para sahabat begitu terdesak mereka mundur bisa. Tapi Rasulullah tanpa ada perintah dari Allah Ta'ala terus harus maju dia, terus. Tidak ada undur. Jadi memang di sisi lain sangat berat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak daripada keutamaan, kekhususian daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu daripada keusahaan wajib salat malam. Dan juga Rasulullah juga punya rampasan perang. Kalau rampasan Rasulullah ada hak di rampasan perang. Dan juga tidak boleh menikahi istri-istrinya Rasulullah setelah Rasulullah berpindah di alam barzah. Nggak boleh. Jadi sahabat menikah setelah Rasulullah intikal berpindah ke alam barzah. Rasulullah berpindah ke alam barzah, maksudnya di sini apa, kembali kepada Allah, maka istri-istri Rasulullah tidak boleh dinikahi oleh para sahabat, nggak boleh. Nah, ini daripada semua. Dan kenapa kok istrinya Rasulullah sampai seperti itu? Maka Rasulullah SAW yang cuma perawan cuma Siti Aisyah saja. Banyak orang-orang tuduhan Rasulullah itu senang punya istri banyak, senang. Kalau mau senang, maka yang dipilih itu bukan perempuan-perempuan tua, bukan perempuan. Bahkan yang cuma perawan cuma Sayyidina Aisyah, Sayyidina Khadijah janda, Sayyidina Khadijah janda. Jadi yang perawan cuma Sayyidina Aisyah, yang lain Hafsah. Tapi sudah istilahnya bisa dikatakan kalau itu karena Rasulullah ingin dalam pernikahan tadi karena ingin nafsu, maka Rasulullah akan pilih yang muda, yang itu jauh, itu tuduhan daripada orang-orang munafik, tuduhan orang-orang kafir. Karena banyak daripada orang-orang yang menawarkan daripada anak-anak mereka Rasulullah yang masih muda, tapi Rasulullah tidak. Bukan karena syahwat. Bahkan ada satu istri yang suaminya meninggal, dia sudah tua. Maka Rasulullah begitu dia sedih maka dia dinikahi. Bahkan sampai karena sudah tua sampai dia mengatakan, ya Rasulullah, malam-malamku aku berikan kepada Sayyidina Aisyah. Aku rela malam-malamnya. Kalau orang mau menikah 1, 2, 3 itu kan harus adil. Sehari sebelum itu adil. Rasulullah adil, walaupun itu tetap adil. Tapi daripada istri yang beliau ini yang sudah umur itu sampai, ya Rasulullah, malam-malamku aku berikan kepada Sayyidina Aisyah karena dia masih muda dia. Jadi ini khususnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau umatnya batasnya yaitu 4 wanita. Jadi kalau mau menikah yang kelima wajib 1 talak. Nggak boleh ya itu. Nggak boleh ya, itu melebihi daripada itu semua. Itu daripada keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dan juga termasuk daripada keutamaan Rasulullah, qalu khatamun nabiyya, Rasulullah sebagai penutup daripada para nabi dan rasul, dan fala nabiyya ba'da wala rasulan, dan tidak ada nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan ya itu kemuliaan kalau Rasulullah SAW anak Sayyidu Adam yaumul qiyamah wa yabda'u liwa'ul hamdul fakhr. Ya, Rasulullah SAW manusia mulia yang
dikatakan di antara para nabi dan rasul itu nabi itu jumlahnya banyak. Terus rasul, maka yang paling mulia yaitu ulul azmi. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Muhammad SAW. Dan yang paling mulia Nabi Muhammad SAW. Yang paling afdal, yang paling utama. Maka sampai hadisnya apa? Ana sayyidul adam, aku pemimpin. Nah, ini satu dalil. Sayyid ini apa? Karena orang nggak mau salat, nggak usah pakai sayyid. Langsung Allahumma sholli ala Muhammad saja. Nah, ini sayyid, ini kata-kata sayyid ini siapa? Rasulullah yang mengatakan bahwa aku sayyid. Maka ulama-ulama kalau mengucapkan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa Rasulullah itu sayyid. Rasulullah itu sayyid. Itu daripada, dan bahkan di riwayat lain wa ana akramul awwalin wal akhirin 'ala Allah wala fakhr. Dan aku ini orang yang paling mulia dia dari orang-orang terdahulu bahkan orang-orang yang terakhir. Tapi aku tidak sombong, tidak fakir, tidak bangga, tidak, kata Rasulullah. Seperti apa? Menunjukkan bahwa Rasulullah manusia yang paling utama, yang paling utama. Dan juga daripada umum risalah atau syariat Rasulullah SAW bahwa kita ini kalau sholat bisa di mana saja, tidak harus di masjid. Di jalan bisa, nggak bisa. Ini termasuk keutamaannya. Kalau misal di jalan kita lihat nggak ada najis, bisa nggak sholat sah? Yang penting tidak kelihatan najis. Kalau ada apa dulu agama-agama yang dulu harus di tempat ibadah, harus di rumah mereka. Nah, tapi kalau umat Rasulullah SAW diberikan satu kebebasan, selama tidak boleh najis, tidak harus di masjid sholat itu. Dimanapun, maka dikatakan waj'al li ardha masjidan, aku jadikan. Yaitu dijadikan oleh Allah Ta'ala bahwa bumi itu seperti masjid sudah. Selama tidak ada najis, silakan sholat di sana. Jadi ini keutamaan daripada umat Rasulullah SAW karena dengan dan aku diberikan syafaat. Aku diberikan syafaat. Luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW kalau umatnya lewat di sirat, maka Rasulullah berdoa, ya Rab salim, ya Rab salim, ya Rab. Ya Allah, selamatkan. Jadi perjuangannya Rasulullah bukan cuma di dunia saja, sampai di akhirat. Terus menjaga umatnya jangan sampai satu, Rasulullah tidak ridho, tidak rela daripada umatnya masuk ke dalam azabnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu hadis yang mengatakan siapa umatku akan masuk surga kecuali yang aba, yang enggak mau. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, mana aba? Siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Yaitu orang yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Tapi orang yang tidak taat maka dikatakan dia orang yang enggan masuk surga. Nah, apa yang diperintahkan Rasulullah dia jalankan, apa yang dilarang Rasulullah dia tinggalkan, maka ini orang yang kepingin masuk surga dia. Rasul berusaha untuk menarik. Rasulullah memberikan ajar, maka tidak ada satu perintah, satu kebaikan yang sudah semuanya dibuka oleh Rasulullah SAW untuk umatnya. Agar apa? Agar umatnya bisa menjalankan daripada perintah-perintah tersebut, menunjukkan kecintaannya. Maka syafaatnya luar biasa. Syafaatnya Rasulullah SAW khas, maka ini termasuk apa daripada keutamaan Rasulullah. Bahkan di haud mereka ya Rasulullah yang memberikan minum telaga dari telaga di haud di situ Rasulullah memberikan minum kepada umatnya. Jadi betul-betul didampingi Rasulullah. Umatnya itu didampingi agar apa? Agar selamat dunia wal akhirat. Dan lalu masuk ke dalam satu mukjizat. Mukjizat ini satu yang khusus diberikan kepada Nabi dan Rasul. Khusus. Kalau manusia biasa namanya karomah. Karomah, orang wali, orang yang istiqomah, dekat kepada Allah, hatinya bersih, ikhlas dia dalam ketaatan, dalam ibadah, dia mencari ridhonya Allah, hidupnya selalu taat, hidupnya selalu memberikan manfaat kepada orang, tidak berbuat zalim dia menunaikan kewajiban, dia tinggalkan maksiat. Maka orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan kebaikan seperti ini, maka orang tersebut akan diangkat derajatnya menjadi apa? Orang aulia. Nah, maka orang-orang aulia ini kekasih
Allah, maka mereka diberikan karomah. Nah, mereka bisa sholatnya mereka bisa sampai di Mekah, mereka sholatnya mereka sampai di Medina mereka. Ini kenapa karomah? Begitu itu mereka ini kenapa? Karena orang-orang seperti ini dia mendapatkan keistimewaan karena apa? Karena ketaatannya dia kepada Allah, dia tinggalkan maksiat, dan itu menunjukkan bahwa agama Islam agama yang benar. Kenapa? Orang yang taat, orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala dan istiqomah dalam ketaatan, Allah berikan keistimewaan dia. Berarti menunjukkan apa? Agama ini agama yang benar dia. Terus dalam ketaatan, terus dalam ketaatan, maka dia diberikan oleh karomah. Dan karomah itu ada orang yang tahu dirinya orang wali, ada orang yang tidak tahu dirinya orang wali. Nah, ini macam-macam kedudukan. Ada abdal, ada autad. Ini kedudukan daripada makom orang-orang wali. Maka mereka yang dapatkan keistimewaan namanya karomah. Namanya karomah. Tapi kalau para nabi dan rasul, mukjizat lebih besar daripada itu. Mukjizat daripada jadi kalau para nabi itu maksum, nggak pernah berbuat dosa sama sekali. Itu daripada, dan mukjizat yang paling terbesar yaitu apa? Al-Qur'anul Karim. Kenapa kok Al-Qur'anul Karim diturunkan di zaman Nabi Muhammad SAW? Kok zamannya Nabi Allah Musa tongkatnya dia, Nabi Allah Isa menghidupkan orang mati? Kenapa? Karena di zaman itu orang-orang Arab itu ahli syair mereka. Ahli syair yang luar biasa. Syair itu kata-kata yang indah. Maka Allah turunkan Al-Quran di tengah-tengah mereka. Jadi kalau orang-orang yang betul-betul ahli syair, dia bilang ini bukan ciptaan manusia, ini bukan buatan manusia ini. Karena dia ngerti juga. Sebagaimana Nabi Allah Musa waktu menghadapi tukang sihir Fir'aun, orang mereka betul-betul ahli sihir yang luar biasa. Begitu Fir'aun diperintahkan oleh Allah untuk menjatuhkan dari para tongkat dan menjadi ular besar, mereka tahu ini nggak mungkin ini, karena kami tukang sihir yang luar biasa. Berarti ini bukan dari manusia, jadi berarti dari sang pencipta ini, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka sampai masuk Islam. Kenapa? Mereka tahu. Begitu juga orang-orang Arab pada zaman itu. Mereka yang ahli-ahli syair itu mereka kagum, bahkan mereka tidak mampu untuk meniru satu ayat saja dalam Al-Quran, kata-kata dalam Al-Quran. Jadi orang-orang yang syair itu betul-betul. Jadi bisa dikatakan apa aja salah khalq fi ma'aradil awal idyan bi. Bahkan Al-Quran ini membuat manusia tidak bisa membantah. Kata-katanya luar biasa, indahnya kata-katanya dari segi bahasa, dalam istilahnya itu nahunya, sorofnya, balaghahnya, itu tidak bisa dibantah sudah. Sangat luar biasa, sastranya bagus. Dan tidak bisa, bahkan mereka tidak bisa membuat yang menyamai daripada Al-Quran. Saking luar biasanya daripada, akan sampai mereka sampaikan qul la in sabata qul la in sama'at ins wal jin alam ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tu bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakan seandainya katakan manusia yang berkumpul manusia dan jin untuk bikin Al-Qur'an sama seperti Al-Qur'an saja atau apa serupa dari Al-Qur'an, walaupun mereka saling membantu, mereka tidak akan mampu sudah. Kenapa? Karena keutamaan daripada Al-Quran tersebut. Dan lebih utama mana Al-Quran sama tongkatnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan lebih utama mana? Yaitu dengan Nabi Allah Isa yang menghidupkan. Maka ulama mengatakan kalau Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Musa tongkatnya pada zaman itu saja dia. Nabi Allah Isa menghidupkan pada saat itu saja. Tapi Al-Quran bisa dipakai mulai zamannya Rasulullah sampai yaumul qiyamah. Jadi menunjukkan apa? Lebih afdal, lebih utama. Jadi pada saat itu Nabi Allah Isa menghidupkan di saat itu saja mujizatnya. Untuk berikutnya dia tidak ada. Tapi zamannya Rasulullah SAW, zamannya Rasulullah, Al-Quran apa? Di zaman Nabi SAW 1400 lebih tahun itu bisa menjawab daripada zaman sekarang yang zaman yang canggih. Tetap Al-Quran bisa terpakai dan tidak Al-Quran ini tidak berbeda dengan sains.
dengan kecanggihan alam, bagaimana Al-Quran menceritakan bumi, bagaimana Al-Quran menceritakan bintang, tidak bisa dibantah. Padahal pada waktu itu tidak ada yang sampai ke bulan, tapi diceritakan, bahkan menceritakan laut, menceritakan dalamnya laut, menceritakan macam-macam. Yang itu dari segi ilmu sains tidak dibantah dan dibenarkan dalam ilmu sains tersebut. Maka ini Al-Quran ini sangat luar biasa. Ya. Bahwa mu'jizatul baqiyah ila akhir dahr. Maka ini satu zaman ini Al-Quran ini terus mukjizat yang terus di atas dan tidak bisa wa ijazatul mustamir. La tankadi ajaibu la tatibu ghaibuhu. Wa fihi nafal min awal wal akhir. Dan termasuk dalam Al-Quran tadi berita orang-orang terdahulu dan sampai orang-orang yang akhir diceritakan oleh menunjukkan daripada, dan dia cocok di setiap zaman. Ini kelebihan daripada Al-Quran, cocok di setiap zaman. Karena orang itu hendaknya yang sering kita kadang-kadang kita membaca Al-Quran, kita tidak mengerti, tapi senang kita. Ini daya tariknya Al-Quran. Kita nggak ngerti artinya misal, terus kita baca, bahkan hatam baca lagi, nggak ngerti lagi. Kalau kita dikasih kitab buku bahasa Inggris misal, suruh baca, apa ini? Nah, dibaca sama kita. Kenapa? Nggak ngerti, kita nggak ngerti bahasa Inggris, disuruh baca. Nggak mungkin kita baca, apa nggak ngerti, nggak mungkin dibaca. Ini Al-Quran bahasa Arab kita nggak ngerti, terus kita tetap membaca Al-Quran dan merasa tenang, merasa nyaman. Kenapa? Karena ini keistimewaan daripada Al-Quranul Karim. Itu mukjizatnya daripada Rasulullah SAW. Dan juga mukjizat daripada Rasulullah yaitu apa? Insyiqaqul qamar. Yaitu kenapa? Karena orang-orang kufar yang di Mekah mereka minta Rasulullah SAW, yaitu menunjukkan bahwa orang-orang kafir Mekah dia bilang, wahai Muhammad, kalau kamu seorang Rasul, coba itu belah. Nah, itu belah daripada bulan tersebut. Betul kalau kamu betul seorang nabi, seorang rasul, coba buktikan. Karena sebenarnya mukjizat itu untuk apa sih? Untuk supaya mereka beriman. Jadi bukan sedikit-sedikit keluar mukjizat, boleh enggak seperti itu. Tetap Rasulullah dakwah, tetap Rasulullah karena Rasulullah dihina, Rasulullah dicaci, tetap. Jadi bukan berarti karena ada mukjizat, sedikit-sedikit mukjizat. Atau bahkan orang wali pun enggak semuanya orang wali itu keluar karomanya terus. Enggak keluar karomanya enggak. Sesuatu yang penting, sesuatu yang dianjurkan yang perlu, maka baru karomanya. Begitu juga dengan mukjizat. Karena mereka minta Rasulullah SAW dalam keadaan itu untuk apa? Untuk itu. Maka fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berdoa kepada Tuhannya, fansyaqqal qamar wa hum yanzurun, dan terbelah daripada bulan tersebut dan mereka melihat langsung. Kalau sihir nggak bisa sampai ke sana, sihir nggak mungkin bisa sampai ke sana. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ishhadu, saksikan sekarang, kata saya, saksikan, lihat bahwa disebut thumma innal kuffar sa'alu al-afaq ala ra'uba mithlu dzalika fa akhbar annahum al-afaq. Ini orang-orang ahli perbintangan yang tanya, akan tanya orang-orang, dia bilang ya mereka melihat daripada itu semua, daripada faqalu inna, lalu mereka sampai apa? Sampai mereka ini tidak yakin. Coba kita tunggu dulu, tunggu orang-orang musafir yang masuk ke Mekah, kita tunggu besok. Ketika ada orang musafir yang masuk kota Mekah ditanya, kamu semalam apa ngelihat apa keajaiban? Dia bilang, iya aku melihat qamar terbelah. Sebentar, ini kan musafir yang agak dekat sehari. Coba kita tunggu musafir yang 3 hari, yang masih jauh. Jadi kan kalau 3 hari kan perjalanan yang jauh ke Mekah. Sudah begitu 3 hari ada orang musafir datang, kamu perjalanan sudah berapa hari? 3 hari. Dia bilang, kamu 3 hari yang lalu itu melihat apa? Dia bilang, aku melihat yang aneh apa? Dia bilang aku melihat qamar, yaitu bulan terbelah. Dia bilang, lihat ya.
hidayah. Ini hidayah yang sulit mereka hadapi, mereka terima. Sebenarnya mereka sudah tahu mujizat Rasulullah SAW, tapi karena sombong, karena congkaknya, mereka nggak mau. Lalu mereka mengatakan apa? Dia bilang, "Anu inna Muhammadan sahara al-arad." Orang-orang kafir mengatakan apa? Setelah dicek semua, orang ditanya semua, jelas bahwa bulan itu terbelah. Lalu mereka mengatakan apa? Orang-orang kafir, bahwa Muhammad telah menyihir seluruh penduduk bumi sudah. Padahal sihir tak mungkin sampai penduduk bumi. Nah, lihat. Ini termasuk dari apa? Karena congkaknya, karena sombong, gak mau menerima satu kebenaran daripada itu semua. Bahkan pada waktu itu ada raja India, Raja India yang menulis kejadian itu. Dia hidup di zaman Nabi. Itu ditemukan di buku-buku klasik. Jadi raja pada saat dulu itu kalau ada sesuatu yang aneh ditulis sama mereka. Ditulis sesuatu yang aneh. Ya, di antaranya Raja India itu melihat sesuatu bulan yang terbelah, dia melihat pada waktu itu. Maka dia tulis. Dan dia tanya, dia cari informasi, ternyata ada seorang nabi dan rasul yang punya mujizat seperti itu. Maka dia berangkat ke sana. Tapi rasul sudah intikal, rasul sudah berpindah di alam barzah. Dan tulisan raja itu ada di museum di India yang menceritakan tentang itu semua. Akan banyak daripada saya orang-orang yang pernah ke bulan, manusia yang pernah melihat bulan itu bekas pecahnya itu masih ada. Bekas pecahnya masih ada. Nah, ini termasuk daripada mujizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga termasuk daripada mujizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu apa? Naba alma min baini asabihi syarif, yaitu keluar air di antara celah-celah tangannya Rasulullah, jarinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini terulang berkali-kali, bukan sekali saja, berulang-ulang. Yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu pada waktu itu radhiyallahu anhu an Jabir radhiyallahu anhu ada diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah berkata, ya Rasulullah, atas nas yang Hudaybiyah, itu perjanjian Hudaybiyah banyak sahabat-sahabat yang kehausan. Maka Rasulullah SAW baina yadayhi raqwah yatawadda minha thumma aqbala an-nas najwa. Faqala Rasulullah SAW, ma lakum? Qala ya Rasulullah, indana ma tawadda bihi wa nashrab bil ma ila fi raqwati. Qala fa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi fi raqwah. Maka sampai jadi pada waktu itu kondisi yang berkehausan, terus dibuat wudu juga enggak ada. Maka sini Rasulullah mengambil, disiapkan oleh sahabat sedikit air, Rasulullah masukkan tangannya keluar daripada jari. Ini paling afdolnya air, bahkan air yang di surga kalah dengan ini. Ma'ul Kautsar lebih afdol yang keluar dari jarinya Rasulullah. Kalau air Zam-Zam dari batu keluar dari bumi itu masih dalam keadaan masuk akal keluar, tapi ini kalau dari jari ini sesuatu yang sulit. Maka di sini keutamaan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini banyak kejadian-kejadian seperti ini. Maka sampai banyak daripada sahabat yang minum daripada itu semua. Bahkan keluar seperti mata air dari tangan Rasulullah SAW, seperti sumbernya keluar. Terus mereka minum dan mereka tawadhu. Dan kita berwudu, kata sahabat, kita berwudu. Maka sampai dikatakan oleh Jabir, kam kuntum ya Jabir, pada waktu itu kalian itu jumlahnya berapa? Jumlahnya itu hampir 100 mi'alaf, ya 100.000. Maka sampai dia mengatakan, sampai ditanya sahabat ini, dia bilang, jumlah kalian berapa? Seandainya jumlah kami jumlahnya 100.000, maka cukup itu semua dari Rasulullah SAW. Jadi, ya, dan itu cuma 115. Jadi 115 orang yang dipakai. Tapi jadi mengatakan seandainya lebih dari itu, kita bahkan lebih. Kalau jumlahnya kami seandainya sudah misal 100.000, maka akan cukup itu semua.
Ini daripada mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga pernah suatu saat, yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat yang hidup di sekitar Masjid Nabawi. Jadi ada sahabat-sahabat yang nggak punya rumah, dia tidur di samping-samping masjid. Nah, di antaranya Abu Hurairah. Suatu saat Abu Hurairah ini memang kondisinya dalam keadaan miskin. Dalam keadaan miskin, sahabat-sahabat di situ banyak yang miskin. Lalu suatu saat dia ini datang kepada Sayyidina Abu Bakar untuk tanya satu harapan, tanya satu hukum, satu ilmu. Dengan tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti mungkin disiapkan makan atau dikasih makanan. Maka Sayyidina Abu Bakar dikasih jawaban. Setelah itu ya sudah pulang Abu Hurairah. Datang ke rumahnya Sayyidina Umar. Datang lagi tanya-tanya dia dengan niat juga supaya apa? Supaya dia dikasih makanan. Maka kalau orang ada tamu itu cepat untuk memberi makanan, minuman kan. Maka sampai dikatakan kalau tamu itu kita kasih kita tawari mau kopi atau mau teh, mau kopi atau mau air. Kalau dia mau air, biasanya dia lapar, dia minum berarti. Tapi kalau dia pilih kopi, berarti dia sudah makan. Sampai ulama tuh membahas seperti itu. Kenapa? Biasanya orang lapar itu apa? Dia minta air dia minum. Nah, sampai seperti itu ulama. Jadi lihat kalau kondisinya memang jam makan, sudah masuk jam makan, sudah keluarkan makanan. Keluarkan makanan juga apa yang ada. Ini jam makan ini. Jangan kita ajak ngobrol saja, enggak kita kasih makan. Kasih makan. Jadi betul-betul kalau kita melihat ini orang sudah jamnya sudah siang ini, atau dia datang jam 11, berarti kan belum makan dia. Kecuali dia datang jam 1, setengah 2, mungkin dia sudah makan. Tapi kalau belum waktunya makan dia datang, berarti apa? Bisa jadi. Atau bisa jadi dia mungkin nggak ada yang dimakan. Nah, mudah. Terus kalau ada tamu jangan terlalu mengada-ngadakan. Jadi kadang-kadang ada kita ini, kalau misal ada tamu, terus begitu ada tamu kita ini, kita beli ini macam-macam, kita sampai capek. Akhirnya apa? Kita kasih. Begitu ada tamu lagi sumpah dia. Kenapa? Wah capek sih. Tapi kalau apa adanya, yang di rumah apa ada, ya sudah itu keluarkan, itu rezekinya sudah. Jadi para habaib itu kalau ada tamu nggak pakai repot-repot dia. Apa yang di rumah itu ada, misal telur atau apa yang ada ya sudah itu dikeluarkan sama mereka. Jadi kalau mereka beli dulu atau apa, mereka sampai sibuk bingung mereka, maka yang ditakutkan apa? Nanti begitu ada tamu dia akan berkeluh kesah. Aduh, tamu. Dia akan merasa tidak. Nah, jadi apapun. Nah ini Abu Hurairah ini datang kepada Sayyidina sudah, maka menjawab nggak tahu karena tujuannya dia kepingin cari makanan juga gitu. Datang ke Sayyidina Umar juga gitu juga, dikasih pertanyaan-pertanyaan sama Abu Hurairah, dia dijawab. Setelah itu lalu dia nggak dapat apa-apa, dia datang ke Rasulullah SAW. Oh ya Rasulullah, saya tanya begini. Rasulullah senyum. Sebentar dia bilang. Dia ambilkan susu sama Rasulullah SAW. Ya, seorang nabi yang dia tahu dengan izinnya Allah Ta'ala. Nah, sudah ini susu 1 gelas. Kamu panggil orang-orang ahli sofa, yaitu orang-orang yang tidur di Masjid Nabawi. Dia bilang, sini suruh minum mereka. Kata Abu Hurairah, 1 gelas buat orang banyak. Kalau itu kalau ada semuanya, jumlahnya 70 orang. Terus dia sambil mikir, cukup kayaknya. Abu Hurairah punya pemikiran 1 gelas ini. Akhirnya kata Rasulullah, suruh mereka masuk 10-10. Jadi masuk minum. Kata Rasulullah, minum yang banyak. Terus sampai kalian. Begitu diminum 1 orang, 2 orang, 3 orang, batasnya susu itu tidak turun dia. Tetap persis dia. Diminum lagi orang, tetap segitu lagi, terus tetap terus. Sampai Abu Hurairah mikirnya habis ini. Dilihat ternyata terus, enggak berkurang sama sekali. Sampai dia tuh Rasulullah SAW. Sampai Abu Hurairah waktunya Abu Hurairah. Kata Rasulullah, saya minum. Abu Hurairah. Dia bilang, ya Rasulullah, engkau dulu yang minum. Engkau pemimpin kami. Apa kata Rasulullah? Pemimpin itu yang paling terakhir.
Kalau kita kan tidak pemimpin yang paling awal. Kalau Rasulullah pemimpin itu paling terakhir. Aku pemimpin, maka kalian dulu yang kenyang dulu. Maka diminum oleh Abu Hurairah, diminum lagi, diminum terus, makan terus, minum terus. Ya Rasulullah kenyang, minum. Ya Rasulullah, sekarang ini saking kenyangnya dia, di tangan ini sudah penuh susu semua sudah. Saking luar biasanya kalau sudah. Sini diminum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Dan ini mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan, karena pada saat itu banyak yang kondisinya sangat memerlukan daripada susu yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak daripada ada satu sahabat yang Rasulullah pernah mampir satu sahabat, makan di rumah satu sahabat yang pada waktu itu Rasulullah makan. Biasa di sana tuh kan kalau bikin roti pakai gandum. Maka Rasulullah ambil gandumnya, dibaca-baca Rasulullah SAW. Sudah bikin, Rasulullah makan di situ. Maka tidak lama Rasulullah SAW pulang, maka tuan rumah ini, sahabat ini selalu bikin ngambil dari gandum, ngambil itu terus. Sampai sebulan, 2 bulan, sampai dia ngomong sama istrinya, kita nggak pernah beli gandum ya? Dia bilang, kita nggak pernah beli gandum lama. Dia bilang, sejak Rasulullah dibaca Rasulullah SAW, didoakan Rasulullah SAW, maka tidak ada, tidak pernah beli. Hanya bingung dia, dibuka sama dia, ditakar sama dia. Segini, dia ambil lagi, takar lagi, habis. Lalu dia mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, dia bilang, dulu kalau ke rumahku engkau berjanji gandum tidak habis. Begitu saya takar, begitu saya ukur jumlahnya berapa, begitu saya pakai habis. Apa kata Rasulullah? Seandainya kamu tidak ukur, kamu akan bisa pakai terus selama kamu masih hidup. Nah, jadi maksudnya di sini apa? Mukjizatnya kalau belum ditakar sudah. Jadi sudah apa yang dia diyakini, pakai aja sudah. Pakai daripada itu semua. Banyak daripada makanan. Bahkan pernah waktu di perang Khandaq. Ya, Rasulullah SAW ada satu sahabat ini punya kambing kecil, kurus ya. Terus dia ngomong sama istriku, ayo kita undang. Karena perang Khandaq itu bikin parit ya. Karena pada waktu itu Rasulullah SAW diserang oleh orang-orang munafik dari Medina dan juga daripada orang kafir orang-orang Yahudi dan juga orang-orang yang orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Jadi kumpul semua mereka nyerang Rasulullah SAW. Maka termasuk daripada Salman Al-Farisi memberikan ide, ya Rasulullah, kami kalau di Persia, kalau kami kalah banyak, kami bikin parit. Kami bikin parit untuk melawan mereka, karena jumlah kami orang banyak, mereka lebih banyak. Ya sudah bikin parit. Pada waktu bikin parit itu Rasulullah turun semua. Bahkan kalau ada batu-batu yang sulit untuk diambil, maka yang ambil Rasulullah SAW. Jadi fisiknya Rasulullah itu luar biasa, fisiknya kekuatannya luar biasa. Akhirnya satu saat sahabat ini melihat Rasulullah di perutnya itu diganjel batu. Orang kalau lapar terus nggak ada makanan itu Rasulullah sampai kasih batu diikat supaya apa? Supaya pencernaannya itu mepet gini dia, supaya nggak merasakan lapar. Jadi saking sulitnya Rasulullah SAW. Rasulullah ini bukan tidak mampu ya. Kalau seandainya Rasulullah mengumpulkan hartanya besar banyak, tapi Rasulullah tidak mau. Hartanya itu untuk Allah dan Rasulnya, untuk Allah dan Rasulnya. Sudah, begitu sahabat itu melihat, ya Rasulullah, melihat kondisi seperti itu, lalu dia pulang bilang sama istrinya, istri ada apa? Ini ada kambing kecil kurus. Gitu. Kita masak, lalu kita undang Rasulullah. Tapi saya undangnya cuma Rasulullah saja. Kalau yang lain nggak mungkin cukup. Mungkin Rasulullah sama berapa orang aja. Oh iya, sudah. Datang dia ke Rasulullah SAW, dia ngomongnya agak pelan. Rasulullah, nanti makan siang di tempatku. Nanti makan siang di tempatku. Oh iya. Langsung Rasulullah mengatakan, wahai sahabat, ini nanti diundang sama fulan. Kaget ya, diundang fulan untuk makan di rumahnya. Ya Rasulullah. Bingung dia bilang, ya sudah.
Sudah dia kembali ke rumah, istrinya panik dia. Ini Rasulullah diumumkan sama Rasulullah SAW di depan sahabat semuanya. Dia bilang, sudah bahkan sudah itu Rasulullah SAW. Sudah. Ada waktu dia sembelih kambingnya, sahabat ini, terus dia keluar. Begitu dia keluar, anaknya itu dia punya anak umur 7 tahun sama 10 tahun. Terus si anak yang 7 tahun tanya sama kakaknya, itu mana kambingnya? So disembelih sama Rasulullah. Oh, gimana caranya belenya? Oh gini, katanya. Yang 10 tahun ini ambil pisau dia. Oh, adiknya yang kecil disembelih. Anak kecil. Begitu teriak, si suami sudah berangkat kasih kabar Rasulullah SAW. Udah teriak si suami, si istri tadi kaget melihat seperti darah luar biasa. Sudah dalam kondisi seperti itu, maka si anak digendong ditaruh di kamar sama dia. Si yang anak, yang kakaknya tadi yang umur 10 tahun disuruh masuk kamar. Masuk kamar. Tutup. Akhirnya si istri tadi dia tidak cerita sama suaminya. Lihat ya, suaminya dalam kondisi capek, dia nggak cerita langsung. Kita ini kadang-kadang istri-istri kita ini baru capek kerja dikasih kabar-kabar yang nggak enak. Oh itu rumah kan begini, ini begini, ini kita lagi capek, akhirnya marah, akhirnya itu tetangga begini, tetangga itu begini, akhirnya apa? Tunggu, biarkan dulu seorang suami itu biar duduk dulu, biar tenang dulu, baru istri dikasih kabar. Jangan lagi kondisi capek dikasih kabar yang macam-macam. Biar tenangkan dulu, nanti masalahnya biar diselesaikan gitu. Akhirnya sudah, oh ya. Dia diam, nggak cerita sama suaminya, dia masak semuanya selesai, semuanya Rasulullah datang. Begitu Rasulullah datang, sedikit kambingnya. Kata Rasulullah, kalian masuk 10-10 katanya. Masuk 10 kenyang keluar, 10 kenyang keluar semua. Saya dibaca Rasulullah SAW, 10 orang masuk keluar, 10 orang masuk keluar, sampai selesai mereka para sahabat. Banyak ya jumlahnya, luar biasa. Yang ikut daripada itu semua. Sudah. Setelah itu semua, setelah selesai semua, Rasulullah makan, Rasulullah tanya. Dia bilang, anakmu di mana? Dia bilang, apa di kamar ya Rasulullah SAW? Istrinya ngomong di kamar, istirahat. Coba mana. Kata Rasulullah. Bangun dia. Begitu dia bangun, si suami kan tidak tahu kejadian ini suami. Dia lihat bangun, anak dua tadi lagi main-main berdua dia. Lagi main-main, padahal yang kecil tadi sudah dalam keadaan meninggal. Begitu lihat main-main ketawa tadi panggil, si istri kaget. Dia bilang, lalu dia cerita sama suaminya, dia bilang itu adiknya itu barusan disembelih sama kakaknya. Dia bilang, enggak, ini sudah. Dan bahkan darahnya masih ada. Maka sedarahnya dia masih. Lihat, ini daripada mujizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini daripada mujizat Rasulullah. Mudah-mudahan Allah berikan kita rasa cinta kepada Rasulullah dengan keutamaannya Rasulullah, dengan perjuangannya Rasulullah kepada untuk umatnya, maka kita bisa membalas daripada jasa-jasa Rasulullah SAW dengan apa? Dengan taat, dengan ibadah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan meniru apa yang dilakukan Rasulullah, apa sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sayyidina wa akramana wa fadl nabiyyin wa nabiy sayyidina wa nabiy sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah besok nanti ada sedikit lagi tentang benda-benda yang cinta sama Rasulullah SAW, benda-benda yang cinta sama Rasulullah SAW. Ya, itu. Dan nanti besok insya Allah di Masjid Al-Fatah ya, Masjid Al-Fatah yaitu tentang jasmani Rasulullah SAW, jasmani Rasulullah SAW.